Charity, what is leadership? Leadership is something like the ability of an individual or a group of individuals to influence and guide followers or other members of an organization. Okay, that's very good answer. Jadi dari arti kepemimpinan, jadi di sini definisinya ada sebelum kita melangkah ke leadership atau kepemimpinan, kita mengetahui dulu ada arti dari kata pemimpin atau leader. Jadi leader adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama dan menjaga hubungan kerja yang efektif di antara para anggota. Nah, sementara kalau pengertian dari leadership, kepemimpinan, artinya adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja dan menjaga hubungan kerja yang efektif. Kemudian ada leadership skill atau keterampilan kepemimpinan. Artinya kemampuan untuk membantu kelompok mencapai tujuannya dan menjaga hubungan kerja yang efektif di antara para anggotanya. Jadi perbedaan dari leadership, dan leadership skill itu ada 3, yaitu kalau leader adalah seseorang yang bisa mempengaruhi, sementara kalau leadership adalah prosesnya, dan kalau leadership skill adalah kemampuannya untuk membantu kelompok. Nah, dari situ kita paham arti dari leadership itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada siapa pemimpin yang Anda kagumi. Terus bagaimana kualitas atau karakteristik apa yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Jadi, who is your adorable leader? Ada yang bisa answer, ada yang bisa jawab? Responsible, creative. Adriana Asrin ya? Adriana. Okay. Who is your adorable leader? Siapa saja pemimpin yang Anda kagumi? Apakah presidennya, orang tuanya, ayahnya, atau bapaknya, atau tokoh-tokoh apa saja yang Anda kagumi? Kira-kira menurut Anda siapa pemimpin yang pernah Anda kagumi? Tony Fernandes. Oke. Terus karakteristik apa yang Anda yang dimiliki oleh John Fernandes tersebut terkait kepemimpinannya? Responsible, proactive, creative, intellectual person. Oke, that is very good ya. Jadi di sini ada tokoh-tokoh yang dapat menginspirasi ya sebagai pemimpin. Jadi yang sebelah kiri saya ada Nelson Mandela, kemudian ada Abraham Lincoln, Dr. Martin Luther King, terus yang woman adalah Margaret Thatcher, dan di sebelah kanan saya adalah Insinyur Soekarno. Jadi di antara tokoh-tokoh yang dapat menginspirasi saya ini sebagai pemimpin, saya pilih ada 5 ya masing-masing. Nah, kita lihat dulu satu-satu latar belakangnya, story-nya, sejarahnya. Yang pertama adalah Nelson Mandela. Jadi Nelson Mandela itu adalah Presiden Afrika Selatan. Dia menjabat pada tahun 1994 sampai 1999. Nah, ia dikenal dengan usahanya dalam menghentikan apartheid. Itu sebuah kebijakan segregasi rasial di Afrika Selatan. Jadi dia memberantas rasisme, kemudian membuka jalan agar setiap orang itu bisa hidup dalam keharmonisan. Jadi Nelson Mandela ini sebelum ia memimpin negaranya, ia pernah juga dirumuskan ke penjara. Mengapa? Karena
dituduh bahwa ia menggulingkan pemerintahannya. Tapi perlakuan keji itu yang dituding itu, nah bahkan dia tidak marah, Nelson Mandela ini tidak marah, tetapi justru membuatnya menjunjung tinggi nilai pengampunan dan kasih sayang. Sehingga karakter itulah karakter yang tahan banting itulah yang membuat ia menjadi seseorang yang dikagumi oleh seluruh dunia. Nah, itu Nelson Mandela. Kemudian yang kedua adalah Abraham Lincoln. Jadi, as you know, Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16 ya. Nah, di bawah pimpinannya, Amerika itu bersatu melewati masa perang saudara. Nah, selain itu ia dikenal juga dengan Great Emancipator atau seorang emansipator yang hebat karena ia berperan besar dalam memberantas perbudakan di Amerika. Nah, Abraham Lincoln ini tidak terlahir sebagai keluarga yang kaya ataupun ternama. Ia juga bukan seorang pahlawan perang, tetapi ia dapat memimpin negara besar dalam melewati masa tersuramnya dalam sejarah yang dikenal dengan julukannya Honest Abbey. Artinya julukan ini diberikan kepada Abraham Lincoln karena sifatnya yang jujur sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga ada Dr. Martin Luther. Jadi Dr. Martin Luther ini adalah seorang aktivis Amerika Serikat yang memperjuangkan hak orang kulit hitam. Jadi dia adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika pada tahun 1955 ya sampai 1968. Nah, perjuangannya juga sama, dia menghapus segregasi dan ia menggunakan cara protes tanpa kekerasan seperti yang terinspirasi oleh Mahatma Gandhi. Jadi alhamdulillah usahanya berbuah hasil karena setelah setahun kebijakan segregasi ras itu dihapuskan di Amerika. Nah, pidatonya yang paling menginspirasi adalah I Have a Dream yang menjadi salah satu pidato terbaik sepanjang masa. Sehingga kegigihannya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan membuat ia menjadi salah satu pemimpin yang terinspirasi di dunia. Kemudian yang keempat ada Dr. Martin Luther. Dr. Martin Luther sudah. Tadi yang keempat adalah yang the woman ini adalah Margaret Thatcher. Jadi Margaret Thatcher adalah seorang menteri wanita pertama ya di Britania Raya. Dia itu bukan hanya membuktikan sebagai seorang pemimpin, tetapi juga seseorang yang handal yang didominasi oleh pria ya, dalam bidang yang didominasi oleh pria. Jadi satu-satunya sebagai seorang wanita, menteri wanita di Britania Raya. Tetapi pada saat menjejaki karir, dia itu sebagai politisi. Nah, ia sempat juga menjadi pemimpin partai konservatif selama 15 tahun. Nah, dia memiliki sikap yang tegas dan pantang mundur yang dijuluki dengan the Iron Lady. Jadi gaya kepemimpinannya yang mencakup kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dijuluki dengan nama Thatcherism. Jadi walaupun kebijakan ini banyak dianggap kontroversial, tetapi karena sikap tegas dan kemampuan yang ia miliki dan mengontrol banyak bidang dalam skala besar, membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang hebat. Nah, yang kelima adalah Insinyur Soekarno, atau yang dikenal dengan Bung Karno ya. Jadi Bung Karno ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi dia adalah tokoh besar Indonesia yang tidak pernah berhenti menginspirasi para pemuda tanah air untuk lebih maju ke depannya. Jadi Insinyur Soekarno ini sangat berperan besar pada pembentukan negara Indonesia yang berdaulat. Jadi dia memiliki inisiatif yang tinggi, kemudian ia berhasil mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia usai Perang Dunia II. Kemudian di bawah pimpinannya juga Indonesia memiliki fondasi negara yang kuat. Jadi inisiatif yang tinggi yang ia miliki adalah salah satu karakter yang membuat Bung Karno
tercantum sebagai pemimpin yang hebat. Nah, ini Bung Karno ini atau Insinyur Soekarno ini adalah salah satu tokoh yang Miss Rida sendiri kagumi ya. Sebagaimana juga beliau adalah pemimpin presiden pertama di Indonesia. Jadi saya sangat mengagumi beliau karena dia memiliki karakter yang memiliki inisiatif yang sangat tinggi seperti itu. Kemudian kita masuk pada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu merupakan pengalaman pribadi. Jadi pada saat misalkan Anda semua pernah menjadi ketua organisasi, itu adalah suatu pengalaman pribadi Anda sendiri ketika menjadi seorang pemimpin. Kemudian pada saat Anda menjadi seorang pemimpin, karakteristik sudah ada pada Anda sudah ada pada Anda pribadi, ada pada sendiri. Nah, misalkan ketika Anies Farhana, ketika Anies Farhana ini menjadi ketua penggalangan dana, misalkan ketua penggalangan dana sosial di yayasan A atau di organisasi A. Nah, ketika itu sebuah karakteristik pada saat Anies Farhana ini menjadi pemimpin itu sudah ada. Apakah Anies Farhana ini bertanggung jawab? Apakah Anies Farhana ini komunikasinya kepada anggota-anggotanya ini lancar, ya kan seperti itu. Nah, kita perkenalan sambil perkenalan ya. Nah, coba Gayatri Ambarasan. Ya, saya Puan. Oke. Gayatri Ambarasan, apakah Anda pernah menjadi pemimpin atau menjadi ketua seperti itu atau ketua kelas? Puan, saya tak dengar Puan. Gangguan. Puan? Oke, Anies Farhana ini apakah pernah menjadi seorang leader? Saya pernah jadi leader dalam kumpulan saja. Oke. Kumpulan. Pada pengalaman pribadi Anda tentang menjadi leader dalam perkumpulan, nah apa saja karakteristik apa saja yang ada pada diri Anda pada saat Anda menjadi seorang leader? Kena berani bercakap dengan ramai orang. Oke. Ya, lagi kena terima semua orang punya pendapat, pandangan. Oke. Lagi sentiasa bercakap Oke ya, jawabannya that's very good ya. Oke, kemudian kita masuk pada realize or not, in your life you have leadership set based on your experience. Jadi sadar atau tidak, di dalam diri kalian itu kepemimpinan itu sudah ada pada kalian, sudah ada pada pengalaman kalian, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk pada karakter pemimpin yang baik. Jadi apa saja karakter pemimpin yang baik, apa yang harus kita miliki sehingga kita menjadi pemimpin yang baik. Jadi karakter-karakternya itu ada jujur seperti yang dikatakan tadi sama Anies Farhana ya, berkomunikasi. Gayatri.
Kemudian Ya, Puan. bisa mempercayai karyawan, kemudian berkomitmen. Jadi banyaklah karakter-karakter pemimpin yang baik yang bisa kita yang ada pada diri kita sendiri saat ketika kita jadi pemimpin. Ada rendah hati, kemudian bisa dia memberi contoh kepada anggota-anggota yang lain. Kemudian kita kreatif, menginspirasi, sikap positif, fokus. Jadi fokus pada tujuan. Optimis tapi realistis, kemudian bisa membaca keadaan, situasi, kemudian terus belajar, dan jangan lupa juga punya rasa humor. Ya, jadi agar di dalam kelompok itu, di dalam pada saat kita jadi pemimpin, kita tidak dikatakan sebagai seseorang yang segan, tetapi kita juga mempunyai rasa humor. Ya. Nah, kemudian tujuan daripada kita mempelajari leadership ini yaitu kita bisa membedakan yang bagaimana sih karakteristik pemimpin dengan karakteristik manajer, ya. Nah, di sini ada Nah, di sini ada karakteristik pemimpin, dia berdasarkan jiwa, ya. Sementara kalau karakteristik manajer, dia itu berdasarkan pikiran. Jadi kalau karakteristik pemimpin yang dimiliki itu ada visional, penuh gairah, kreatif, fleksibel, penuh inspirasi, inovatif, berani, imajinatif, dia kemudian suka mencoba. Jadi pemimpin itu suka mencoba sesuatu tanpa memikirkan resikonya, sehingga ia dapat mencetuskan perubahan. Kemudian dia memiliki kekuasaan pribadi. Sementara kalau karakteristik seorang manajer, yaitu dia selalu berpikiran rasional, berkonsultasi persisten, kemudian menyelesaikan masalah, berwatak keras, analitik, terstruktur, tenang, berkuasa, menstabilisasi dan kekuasaan posisi. Artinya kalau manajer ini dia lebih fokus pada pengontrolan sistem, kayak seperti karyawan, tugas administrasi. Kemudian manajer ini juga selalu mengatur sistem, ya, tugasnya dia mengatur sistem. Sementara kalau pimpinan itu yaitu mengatur karyawan, yaitu para direktur atau manajer. Nah, itu berbagai macam dari karakteristik pemimpin dan karakteristik yang dimiliki oleh manajer. Nah, di sini kita lihat ada matriks perbedaan antara pemimpin dengan manajer. Jadi, berdasarkan definisinya, seorang pemimpin yaitu seseorang yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain atau karyawan untuk berkontribusi dalam mencapai kesuksesan bersama pada suatu organisasi. Sementara kalau manajer, yaitu definisinya adalah seseorang yang bertugas untuk mengarahkan. Jadi dia mengarahkan dan mengatur sistem dalam suatu organisasi atau kelompok sehingga mencapai suatu tujuan. Jadi perbedaannya ya dasar sekali ya. Kemudian berdasarkan kepribadian. Nah, ini dia berdasarkan kepribadian, pemimpin itu selalu penuh karisma. Terkadang terlihat sangat berani mengambil resiko, jadi dia penuh imajinasi. Tetapi kalau manajer, dia selalu berpikiran rasional, bersifat rasional. Dia hanya fokus pada tujuan dan terstruktur. Kemudian cerdas dan penuh analisis. Kemudian berdasarkan orientasinya, orientasi pemimpin itu selalu pada karyawan ya, atau manusia. Sementara kalau manajer itu orientasinya selalu pada tugas dan target atau deadline. Kemudian berdasarkan fokusnya pemimpin itu selalu memimpin manusia, artinya dia memimpin manajer. Sementara kalau manajer dia mengatur pekerjaan, fokus pada mengatur pekerjaan. Kemudian berdasarkan pendekatan ke pekerjaan, seorang pemimpin melihat masalah dan mencari solusi yang kreatif. Jadi ketika ada masalah, dia telusuri dulu masalahnya, kemudian mencari solusinya,
Kemudian dengan komitmen dan harismanya sehingga mampu memotivasi dan membuat tim tergerak untuk menyelesaikan masalah. Tetapi bagaimana dengan pendekatan ke pekerjaan kalau manajer? Jadi kalau manajer pendekatannya yaitu dia membuat strategi, peraturan dan metode, kemudian membuat tim dan ide. Jadi kalau pemimpin seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia melihat masalah dulu, dia telusuri, kemudian dia mencari solusi, sehingga anggota-anggotanya tergerak untuk menyelesaikan masalah. Sementara kalau manajer, dia membuat strategi peraturan-peraturannya, intinya peraturan-peraturannya, dan metode atau cara-cara apa, seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan resiko, pemimpin itu selalu mengambil resiko, apapun solusinya, apapun perubahan yang ingin ia lakukan, dia pasti harus mengambil resiko. Sementara kalau manajer hal itu tidak, dia menghindari resiko. Misalkan kenapa dia menghindari resiko? Manajer kenapa dia menghindari resiko? Karena pada saat dia berkuasa, misalkan si A ini adalah manajer keuangan. Nah, karena sesuatu strateginya dia selalu menghindari masalah-masalah yang dia buat. Kenapa? Karena seorang manajer itu takut pada saat jabatannya diturunkan. Seperti itu. Makanya dia manajer itu selalu karakternya menghindari resiko. Kemudian berdasarkan kekuatan. Jadi berdasarkan kekuatannya pemimpin itu selalu kekuatannya itu melalui karisma dan pengaruh. Sementara kalau manajer kekuatannya itu berdasarkan apa? Jabatan resmi dan posisi. Jadi kekuasaannya itu dia bahwa dia sudah dilantik nih menjadi manajer keuangan misalkan. Jadi posisinya dia kuat seperti itu. Kemudian berdasarkan organisasi, pemimpin itu mempunyai pengikut, sementara kalau manajer itu mempunyai anak buah. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan menyentuh. Jadi pemimpin itu memiliki perasaan atau hati, sedangkan manajer itu logika, istilahnya logika. Kenapa saya katakan memiliki perasaan dan hati? Seperti ini, ketika misalkan ada masalah, kemudian misalkan si A ini melanggar atau membuat masalah ya. Nah, pemimpin ini dia gimana ya, perasaannya itu dalam menyelesaikan masalah menyentuh, dia kasihan seperti itu. Tetapi kalau seorang manajer, dia logika, oh kenapa kamu lakukan kesalahan? Bahkan tidak segan-segan untuk memecat, seperti itu ya kalau seorang manajer. Nah, kemudian kita lanjut karakteristik pemimpin. Jadi karakteristik pemimpin itu saya bagi-bagi, saya pilah-pilah berdasarkan karakteristik fisik seperti energi, stamina fisik, kemudian berdasarkan kepribadian yang terdiri dari kepercayaan diri, kejujuran dan integritas, antusiasme, keinginan untuk memimpin dan kemandirian. Kemudian berdasarkan karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu dorongan keberhasilan, keinginan untuk dapat unggul. Kemudian sifat berhati-hati dalam mengejar tujuan, kemudian tekun menghadapi rintangan keuletan. Nah, ada lagi karakteristik kepemimpinan berdasarkan latar belakang sosial yang terdiri dari pendidikan dan mobilitas. Kemudian karakteristik kepemimpinan yang berdasarkan sosial, yaitu misalkan keramahan, keterampilan antarpersonal, kemudian kemauan untuk berkooperatif, kemampuan untuk bekerja sama, dan kebijaksanaan. Nah, ada lagi juga karakteristik kepemimpinan yang berdasarkan intelijensi dan kemampuan. Jadi intelijensi, kemampuan kognitif, pengetahuan, penilaian, ketegasan. Nah, itu dia berbagai karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian kita melangkah pada gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan, sebelum kita menelusuri dulu berbagai macam gaya kepemimpinan, jadi gaya adalah definisinya adalah cara sesuatu yang disampaikan atau dilakukan.
Sementara gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah memperhatikan kesejahteraan dan kontribusi anggota kelompok, sehingga pada saat yang sama membangun struktur kelompok melalui definisi yang jelas mengenai peran seseorang sebagai pemimpin dan hal-hal yang diharapkan dari anggota lainnya. Nah, dari sini kita bisa tahu gaya kepemimpinan yang paling efektif itu apa. Intinya saja, gaya kepemimpinan yang paling efektif itu adalah memperhatikan kesejahteraan dan berkontribusi dalam anggota kelompok. Tetapi kenyataannya di perusahaan-perusahaan atau dimanapun gaya-gaya kepemimpinan itu ternyata tidak efektif, bahkan ada banyak gaya kepemimpinan yang lain. Nah, kenapa dia tidak efektif? Karena dia berdasarkan situasi yang berbeda. Sehingga supaya gaya kepemimpinan itu efektif, maka dia melakukan pendekatan kepemimpinan situasional. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada leadership style atau gaya kepemimpinan ya. Jadi pada dasarnya gaya kepemimpinan itu ada 3. Jadi pada dasarnya gaya kepemimpinan itu ada 3, yaitu yang pertama autokratik atau authoritarian leadership style ya. Kemudian atau yang biasa dikenal dengan gaya kepemimpinan otoriter. Nah, kemudian yang kedua, democratic leadership style atau gaya kepemimpinan demokratis. Dan yang ketiga adalah laissez-faire leadership style atau gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Nah, kita lihat dulu pertama gaya kepemimpinan otoriter. Nah, di sini ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, dia tidak melibatkan anggota kelompok dalam keputusan. Kemudian yang kedua, dia tidak menentukan produktivitas kelompok. Nah, kemudian yang ketiga, perilaku agresif dapat terjadi dari kelompok dengan gaya kepemimpinan seperti ini. Jadi, seorang pemimpin ini, apapun keputusan atau perubahan yang ia lakukan, dia tidak pernah melibatkan anggotanya. Jadi ia tidak pernah berdiskusi tentang hal-hal atau perubahan-perubahan yang baru. Dia tidak pernah melibatkan anggotanya. Kemudian tidak menentukan produktivitas kelompok. Artinya dia tidak menentukan kemampuan setiap orang. Sistem atau perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang dia inginkan itu dengan cara memanfaatkan sumber daya yang efisiensi dan efektif. Jadi dia tidak menentukan produktivitas seperti itu. Kemudian perilaku agresif dapat terjadi dari kelompok dengan gaya kepemimpinan seperti ini. Ya, kenapa perilaku agresifnya? Karena semua kewenangan dan tanggung jawab ini cuman pada kepemimpinan. Jadi tidak ada diserahkan kepada anggota kelompok. Jadi dia berdasarkan hanya pada pemimpinan. Jadi komunikasinya itu lebih banyak dari atas ke bawah. Artinya komunikasinya itu lebih banyak dari pemimpin saja yang berkomunikasi. Nah, misalkan ada tugas, pemimpin itu menugaskan seseorang melaksanakan tugas tertentu. Jadi cuman komunikasinya itu berdasarkan dari tugas dari seorang pemimpin kepada bawahan. Nah, kemudian negatifnya apa? Dampak negatifnya dari otoriter ini. Dampak negatifnya yaitu dia dapat memanggulkan inisiatif pribadi. Jadi karyawan-karyawan atau anggota-anggota kelompok itu tidak bisa melakukan perubahan pada pekerjaannya seperti itu. Nah, kemudian berbeda dengan demokratik atau gaya kepemimpinan demokratis. Jadi ciri-cirinya demokratis yaitu yang pertama melibatkan anggota kelompok dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Jadi dia pemimpin ini mendelegasikan sebagian besar wewenang dan tetap mempertahankan tanggung jawab utama. Jadi apapun masalah-masalah yang timbul atau perubahan-perubahan yang ingin ia lakukan, ia selalu
melibatkan anggota kelompoknya, dia selalu melibatkan karyawannya dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, mendorong dan membantu anggota kelompok untuk berinteraksi, bekerja sama, tenggang rasa terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Artinya, ketika ia memberikan tugas, komunikasinya itu berjalan dua arah secara aktif, jadi berjalan lancar atasan dan bawahan. Jadi bukan hanya tugas saja, tetapi kerjasamanya atau pekerjaannya atau partisipasinya itu selalu berinteraksi, selalu saling berkomunikasi. Misalkan selain pekerjaannya, misalkan kebutuhan apa, misalkan penghargaannya yang mau diberikan, jadi dia selalu melihat kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak menentukan produktivitas kelompok, namun bisa menghasilkan kepuasan dari anggota. Jadi, artinya dia tidak menentukan kemampuan setiap orang, setiap kelompok ini dalam berkelompok dalam memanfaatkan sumber daya secara efisiensi dan efektif, tetapi dia juga dapat melihat atau menghasilkan kepuasan dari anggotanya. Jadi dia puas bahwa walaupun tidak menentukan kemampuan ini, tetapi pada saat anggota-anggotanya bekerja, kemudian menghasilkan, nah disitulah tingkat kepuasan dari pemimpin ini. Jadi pemimpin ini dampak positifnya yaitu selalu memberikan komitmen personal melalui partisipasi. Jadi komitmennya tinggi. Tetapi kalau dilihat dari dampak negatif, gaya kepemimpinan demokratis ini, dia cukup lama. Proses demokrasinya menghabiskan waktu. Kenapa? Karena ketika ada masalah, dia mempelajari dulu, kemudian dia mendiskusikan pada kelompok anggota-anggotanya, barulah dia mengambil keputusan. Jadi dia menelusuri dulu sebagai pemimpin. Kemudian yang ketiga ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Jadi laissez-faire ini adalah pemimpin tidak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi ini lagi yang berbeda ya. Jadi tadi kalau autokratik atau otoriter, nah pemimpin ini tidak melibatkan anggotanya. Kemudian kalau demokratik dia melibatkan anggotanya. Nah, sementara kalau laissez-faire ini pemimpin sama sekali tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusannya itu diserahkan kepada anggota kelompoknya, ya seperti itu. Jadi tanggung jawab dan wewenangnya itu semuanya ada pada anggota kelompok. Nah, kemudian perilaku agresifnya dapat terjadi dari kelompok dengan gaya kepemimpinan seperti ini. Oke, kenapa perilaku agresifnya dapat terjadi? Jadi anggota-anggota kelompoknya apapun itu bisa ia lakukan karena pikiran dari anggota kelompoknya bahwa ia tidak dikontrol oleh pemimpinnya. Jadi para anggota kelompok ini kalau diminta mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kehendak dan kemampuannya saja tanpa ia dikasihkan deadline seperti itu dari pemimpinnya. Kemudian kalau komunikasinya kurang, bahkan komunikasinya lebih banyak terjadi pada antar kelompok seperti itu. Nah, kemudian dampak positifnya apa? Dampak positifnya yaitu memungkinkan timbulnya inisiatif untuk melakukan suatu pekerjaan yang dianggap sesuai tanpa harus ada campur tangan atasan. Jadi inisiatifnya itu berdasarkan anggota kelompoknya saja, bawahan-bawahannya saja. Nah, kemudian kalau dampak negatif dari laissez-faire ini adalah kelompoknya dapat terombang-ambing karena arahan pimpinannya tidak jelas. Ya, mengapa? Karena pemimpin tidak ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Itu ya, gaya-gaya kepemimpinannya. Jadi pada dasarnya seperti ini, pemimpin otoriter dan perbedaan pemimpin otoriter dan pemimpin demokratis. Jadi pemimpin otoriter adalah seorang pemimpin yang cenderung memusatkan otoritas dan mengandalkan kekuasaan sah
penghargaan dan koersif untuk mengatur para bawahannya. Sementara kalau pemimpin demokratis, yaitu seorang pemimpin yang mendelegasikan otoritas untuk orang lain, mendorong adanya partisipasi, dan mengandalkan kekuasaan ahli serta kekuasaan pengacu untuk mengatur para bawahannya. Nah, berdasarkan gaya kepemimpinan ini, nah menurut siapa lagi ya, kita saling kenal aja ya, saling sapa. Hilda. Hello Hilda. Hilda. Puan, mungkin line dia problem, Puan. Oke. Atau saya boleh tolong jawab? Oh iya, silahkan. Tadi Puan tanya soalan tentang ciri kepemimpinan ini kan? Sebentar ya. Ah, Perkenalan dulu ya, namanya Muhammad. Muhammad Aiman bin Azmi. Oke, ini ketua tingkatnya, Bukan, ketua kelasnya. bukan. Oh, oke. Nah, Ini bagaimana? pelajar biasa. Oh, oke. Nah, ini Muhammad Aiman Azmi. Nah, saya punya pertanyaan. Ah, Nah, ya Bu. ini ada 3 macam kepemimpinan, 3 jenis gaya kepemimpinan ya. Ya, Nah, author. ada otoriter, demokrasi, dan laissez-faire. Nah, Dah selesai. menurut Anda, yang mana Anda sukai dari ketiga kepemimpinan ini? Bagi saya lebih suka um, kepada laissez-faire. Kenapa? Sebab pemimpinan tidak berprestasi dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Masa dia laissez Puan silap, demokratik, because demokratik kita dapat membincang, berkongsi idea dan kita bekerjasama dalam menyelesaikan satu masalah. Oke. Tadi disebutkan laissez-faire. Wah, Silap Puan, silap tengok. oke. Laissez-faire a bit macam a bit not selfish but a bit selfish lah, because they will do their own uh, they are not really using kelompok yang betul-betul, kan Puan? Is it true? Oke. Nah, ada lagi, siapa lagi ya? Kita saling berkenalan ya melalui tanya jawab. Ada Gugan Raj Thayalan. Halo Gugan. Ya Puan. Oke, Gugan. Di sini ada tiga gaya kepemimpinan atau leadership style ya. Nah, menurut Gugan, yang mana yang Anda tertarik pada ketiga kepemimpinan ini? Salah satu yang membuat Anda tertarik menjadi seorang pemimpin. Sorry Silahkan. Puan, lain saya skip cut. Saya punya demokratif Puan. Oke, why? Mengapa Gugan pilih demokratik?
working team pun, lepas tu share the points. Okay, is there anyone can answer the question? Ada yang bisa bantu? Gugan? Ya Puan? Apalagi saya ulang ya, kenapa Gugan memilih demokratif? Untuk apa? Untuk share the point, listen the opinions, and then bekerja dengan kumpulan. Okay. Itu aja. Oke, thanks. Jadi gaya kepemimpinan yang baik ya, yang telah kalian pilih, yang telah Gugan tadi pilih dengan siapa lagi tadi ya, Hasmi. Pilih itu adalah jawaban yang sangat bagus ya, good answer ya, demokratik. Mengapa? Karena dalam gaya kepemimpinan demokratik itu kita bisa saling bekerja sama, saling berinteraksi, saling membantu, ya, saling memotivasi. Betul Puan. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kita masuk pada teori leadership. Teori leadership. Oke, jadi teori leadership. Nah, jadi setelah kita mempelajari, mengetahui, memahami tentang gaya-gaya kepemimpinan, tentang karakteristik kepemimpinan, nah sekarang kita harus tahu teori leadership. Teorinya seperti apa, kemudian mengapa sampai ada teori, itu kita harus tahu dulu. Jadi, mengapa muncul teori leadership atau teori kepemimpinan? Yaitu alasan utamanya adalah karena adanya pertanyaan dari para ahli. Ia bertanya bahwa faktor-faktor apa saja yang menjadikan seseorang berhasil dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Jadi faktor-faktornya apa saja. Nah, sehingga dari pertanyaan tersebut, nah muncullah para ahli meneliti tentang pertanyaan tersebut. Nah, kemudian para ahli tersebut adalah salah satunya adalah Thomas Charlie yang hidup pada abad ke-19, di mana bukunya ada tercantum On Hero Worship and the Heroic History. Jadi dalam bukunya itu, dalam buku Charlie, dia menganalisis pengaruh orang-orang besar dalam sejarah. Nah, seperti Nabi Muhammad SAW, Shakespeare, Luther, Rousseau, dan Napoleon. Dia terhadap masyarakat pada zamannya. Jadi dia menganalisis pengaruh-pengaruh orang-orang tersebut ya pada saat pada abad ke-19 itu. Nah, kemudian sejak saat itu muncullah berbagai teori yang menjelaskan berbagai faktor yang dapat menyebabkan kepemimpinan. Menurut penelitian Kreitner pada tahun 2007, ia menyebutkan ada 4 teori kepemimpinan yang ada sejak tahun 1950-an hingga kini. Apa saja keempat teori tersebut adalah yang pertama trait teori atau teori sifat. Kemudian yang kedua behavior style teori. Yang ketiga situational teori, dan yang keempat transformational teori. Jadi ada 4 macam dulu. Yang pertama ya di tahun 1950-an 4 macam teori itu yang muncul, yaitu yang pertama trait teori, yang kedua behavioral teori, yang ketiga situational teori, dan yang keempat transformational teori. Nah, setelah keempat teori tersebut muncul, nah diperluas lagi, muncullah teori berikutnya dalam kepustakaan manajemen, yaitu great man theory atau teori orang hebat, yang dinamakan dengan teori orang hebat. Kemudian participative leadership theory, contingency theory,
and Transactional Leadership Theory. Jadi muncul 4 teori lagi. Tetapi Participative Leadership Theory dan Contingency Theory itu masing-masing digabung ke teori kepemimpinan, Behavioral Theory, dan Situational Theory. Jadi untuk partisipatif dengan situational theory itu digabung partisipatif teori dan contingency teori itu digabung dalam behavioral theory dan situational theory. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya teori itu yang muncul ada 4 dulu pada tahun 1950-an. Kemudian setelah keempat tersebut muncul, kemudian semakin meluas dalam kepustakaan manajemen, nah muncul lagi 4 teori. Kemudian ada teori yang dilebur, ada 2 teori yang dilebur menjadi teori sebelumnya, itu behavioral theory dan situational theory. Nah, kita bahas dulu yang pertama tentang teori Greatman atau Greatman teori, yaitu teori orang hebat. Nah, teori orang hebat ini muncul itu pada saat penelitian dari Thomas Charlie. Jadi pada Thomas Charlie, ia berpendapat, ia mengatakan bahwa sejarah dunia tak lain adalah sejarah hidup orang-orang besar. Jadi menurutnya seorang pemimpin besar akan lahir saat dibutuhkan, sehingga para pemimpin ini tidak bisa diciptakan. Jadi kenapa? Karena pemimpin yang besar itu terlahir sebagai pemimpin yang memiliki ciri-ciri yang istimewa. Ciri-cirinya apa saja? Karismanya, kecerdasannya, kebijaksanaannya, yang dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya itu membuat berbagai dampak besar bagi sejarah manusia. Nah, itulah yang dinamakan dengan Greatman Theory. Jadi awalnya dari Thomas Charlie di abad 19. Jadi teori ini berdasarkan pada seorang pemimpin besar yang terlahir. Kemudian yang kedua kita masuk pada teori trait atau trait teori atau teori sifat. Nah, teori ini merupakan perkembangan dari Greatman Theory, ya, dari Greatman Theory yang diteliti oleh Thomas Charlie. Nah, dia mengatakan bahwa para pemimpin dilahirkan dan bukan diciptakan. Leader are born and not made. Jadi tetapi sejalan dengan pemikiran Maksat behavioralist. Jadi pada peneliti di tahun 1950-an itu berkesimpulan bahwa pemimpin tidak seluruhnya merupakan bawaan sejak lahir, namun diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman. Jadi itulah yang disebut dengan teori sifat. Jadi dia tidak memiliki dia tidak seluruhnya merupakan bawaan sejak lahir, namun dia memperoleh kepemimpinan itu dari pembelajaran dan pengalaman. Nah, kemudian dari hasil riset mereka menunjukkan bahwa ada karakteristik individu yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehubungan dengan pemimpin yang efektif, yaitu kecerdasan, pengetahuan, dan keahlian, kemudian dominasi, percaya diri, energi yang tinggi, toleran, integritas. Jadi seperti itu ya kalau teori sifat. Jadi dari sifat-sifat kepemimpinan itu sendiri yang muncul. Kemudian yang ketiga ada teori kepemimpinan behavioral style theory. Jadi teori perilaku ya. Jadi selama Perang Dunia II, studi ini tentang teori kepemimpinan ini mengalami perubahan arah yang signifikan dengan mempelajari ciri-ciri individu yang menjadi pola perilaku pemimpin yang disebut dengan leadership style. Nah, pada teori ini, pada teori behavioral theory, fokusnya itu beralih, bukan siapa pemimpin itu. Artinya dia tidak berfokus lagi pada siapa pemimpin itu, tetapi dia fokus pada bagaimana seorang pemimpin berperilaku atau menjalankan gaya kepemimpinan. Jadi dia beralih masalah lagi, beralih fokus lagi pada behavioral theory.
Jadi kalau pertama yang tentang Greatman Theory, Trade Theory, itu dia fokusnya pada siapa pemimpin itu. Tetapi ketika pada Behavioral Theory, dia berubah fokus, dia menjadi bagaimana seorang pemimpin berperilaku atau menjalankan gaya kepemimpinan. Nah, sehingga pada saat itu ada peneliti yang bernama Robert Ed Blake dan Jane S. Moulton yang menghubungkan model managerial grid. Jadi ia menggunakan sumbu horizontal dan sumbu vertikal, di mana sumbu horizontalnya itu mencakup keinginan untuk menghasilkan output produksi yang lebih besar, efisiensi biaya, dan laba. Sedangkan kalau sumbu vertikalnya dia mencakup peningkatan persahabatan, membantu rekan kerja, memperhatikan kondisi karyawan seperti gaji dan kondisi kerja. Jadi pada penelitian Black and Moulton ini, mereka mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang mempunyai aktivitas dengan memberikan perhatian yang besar, baik terhadap produksi dan manusia berkorelasi positif dengan kinerja organisasi yang baik, kesehatan fisik dan mental yang baik, serta mengelola konflik secara efektif. Jadi sudah mulai muncul gaya kepemimpinan ini ya pada behavioral theory. Kemudian kita masuk pada yang keempat, yaitu teori kepemimpinan situational theory. Situational theory. Jadi para peneliti ini yang menganut aliran teori ini, mereka mengatakan bahwa efektivitas gaya kepemimpinan sangat tergantung pada situasi yang melingkupinya. Jadi mereka berasumsi bahwa kepemimpinan yang berhasil akan terjadi apabila gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan situasi. Nah, itulah yang situasi situational theory. Kemudian ada juga salah satu penelitinya yaitu bernama Fred Fiedler. Itu dengan teori kontingensinya bahwa kinerja seorang pemimpin bergantung kepada dua faktor yang saling terhubung. Yang pertama adalah situasi, di mana sejauh mana situasi yang ada memberikan kendali atau pengaruh agar pekerjaannya itu dapat terselesai. Kemudian faktor yang kedua adalah motivasi. Jadi bagaimana motivasinya atau apa motivasi dasar dari pemimpin tersebut? Apakah tergantung dari penyelesaian tugas atau hubungannya relationship motivated, ya, seperti itu. Sehingga hasil dari penelitian untuk teori situational theory dari Fred Fiedler ini, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemimpin yang text motivated cenderung berhasil pada situasi yang ekstrim, sedangkan relationship motivated cenderung berhasil pada situasi yang moderat. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada yang kelima, teori kepemimpinan transactional leadership theory. Jadi transactional leadership theory. Jadi menurut teori ini karyawan akan termotivasi oleh imbalan maupun hukuman. Jadi dia ini ada dua, ya. Transactional ini lebih menekankan pada motivasi akan imbalan ataupun hukuman. Artinya kalau seseorang tersebut, seorang pemimpin akan dapat menjalankan kepemimpinannya dengan efektif apabila ia mampu mengembangkan struktur kerja yang jelas, sehingga para manajer akan dapat merumuskan dengan jelas apa yang harus dilakukan, apa yang harus mereka lakukan dan dibutuhkan oleh para bawahannya, serta memberi imbalan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian begitupun sebaliknya, ketika sang manajer dapat memberikan hukuman bila karyawan tidak berhasil memenuhi standar kinerja yang diberikan kepadanya. Jadi transactional leadership ini memiliki ciri ya, bahwa ketika seorang manajer memberikan tugas kepada bawahannya, ya, seorang pemimpin memberikan tugas kepada bawahannya, nah ketika bawahannya berhasil, ketika bawahannya memenuhi apa tujuan dari pekerjaannya tersebut, maka ia diberikan imbalan. Imbalannya berupa penghargaan, bonus, atau reward. Tetapi ketika karyawannya tidak berhasil dalam melakukan pekerjaan tersebut,
maka ia akan diberi hukuman atau sanksi. Sanksinya ya mungkin jabatannya diturunkan, seperti itu ya. Jadi transaksional ini memiliki ciri khas ya tersendiri. Kemudian kita lanjut pada teori kepemimpinan transformational leadership theory. Nah, kalau teori ini didasari oleh hasil penelitian mengenai perilaku kepemimpinan di mana para pemimpin yang kemudian dikategorikan sebagai pemimpin transformasi. Artinya dia mampu memberikan inspirasi kepada yang lain dalam organisasi untuk mencapai sesuatu yang melebihi apa yang telah direncanakannya. Kemudian ia juga pemimpin yang visioner, artinya dia mempunyai visi yang bisa mengajak orang lain untuk bergerak mengikuti visinya, seperti itu ya. Sehingga mereka mengandalkan karismanya, kewibawaannya dalam menjalankan kepemimpinan. Itu ya transformational leadership theory. Nah, sementara kalau partisipatif teori dan kontingensi teori itu sudah dimasukkan dalam behavioral teori dan situational teori. Nah, dari teori-teori tersebut menurut kalian teori mana sih yang menurut kalian itu bagus? Artinya penelitian-penelitian mana yang menurut kalian itu bisa menginspirasi kalian menjadi seorang pemimpin? Ada yang bisa jawab? Behavioral theories. Oke, ini siapa ya? Aiman. Aiman Asmi. Ada yang lain lagi? Because why I choose behavior is because they focus on the study of specific behavior of leader, and in contrast to trait theories, behaviors theories suggest that people can learn to become leader through teaching and observation. In other words, leaders are made, not born. Is it true? Because I love this word, because leaders are made, not born. Oke. Jadi Thank you. Oke, sama-sama. It's very good your answer. Jadi untuk teori-teori ini dari penjelasan-penjelasan saya, jadi kalian bisa memahami, bisa mengetahui timbul-timbul asal usul dari teori tersebut dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, kemudian kita masuk pada pendekatan mengenai kepemimpinan. Nah, ini pendekatan-pendekatannya. Jadi pendekatannya itu ada 3. Yang pertama, pendekatan kepemimpinan berdasarkan sifat atau ciri, atau ciri-cirinya ya. Kemudian yang kedua, pendekatan tingkah laku pada kepemimpinan. Dan yang ketiga, pendekatan kontingensi. Jadi ada 3 pendekatan mengenai kepemimpinan. Jadi pendekatan sifat atau pendekatan tingkah laku, kemudian pendekatan kontingensi. Nah, pertama kita beralih dulu pada pendekatan kepemimpinan berdasarkan sifat atau ciri-ciri. Jadi pendekatan sifat pada kepemimpinan artinya rupa dari keadaan pada suatu benda, tanda lahir, ciri khas yang ada pada sesuatu untuk membedakan dari yang lain. Jadi itu ya sifat-sifatnya pada kepemimpinan. Kemudian teori awalnya dari mana? Jadi teori awal tentang sifat ini dapat ditelusuri kembali mulai dari zaman Yunani kuno dan zaman Roma. Jadi ketika itu orang percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan. Nah, tadi seperti tadi ya, yang dikatakan oleh teori The Great Man, yang mengatakan bahwa seseorang yang dilahirkan itu sebagai pemimpin, ia akan menjadi pemimpin. Terserah apakah ia mempunyai sifat atau tidak dalam sebagai kepemimpinan, sebagai pemimpin, seperti ya. Kemudian ada 2 jenis pendekatan dalam pendekatan sifat. Yang pertama, dia membandingkan sifat orang yang tampil sebagai pemimpin dengan orang yang tidak menjadi pemimpin. Jadi dia membandingkan sifatnya. Nah, apakah itu pemimpin lebih terbuka dan lebih percaya diri? Jadi seperti itu ya.